Oke, selamat sore teman-teman semua. Good evening. Ketemu lagi dengan Mr. Cahyo di sini dan hari ini kita akan membahas dua tenses yang sering keluar di soal UTBK kita. Dan ini termasuk salah satu tenses yang paling sulit ya, yang mana hari ini kita akan membahas tentang perfect tense. Ya, baik itu present perfect ataupun past perfect. Nah, jadi di akhir sesi kita akan bisa membedakan. Jadi past perfect dengan present perfect itu bedanya gimana sih gitu. Orang kan sering bingung ya. Orang itu bingung dengan present perfect. Ya, apalagi membedakan dengan past perfect gitu ya. Jadi kita akan bahas ya teman-teman. Oke, oke, Mister akan share dulu PPT-nya gitu. Oke ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seperti yang Mister bilang, jadi grammar yang sering muncul di soal UTBK, khususnya di soal structure ya, atau written expression gitu. Nah, eh jadi untuk bisa menguasai perfect tense ya, kita harus apa namanya mempelajari dua tense ini sekaligus gitu. Jadi present perfect tense dan juga past perfect tense gitu. Tapi ini Mister akan sampaikan dengan cara yang sederhana ya. Jadi jangan khawatir. Oke, langsung mulai aja. Jadi yang pertama kita mulai dari yang present perfect dulu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya ya, yang mana sih yang lebih sulit untuk dipelajari Mister Present Perfect atau Past Perfect? Sebenarnya dua-duanya mudah ya kalau tahu konsepnya. Jadi dua-duanya pun juga ada kesulitannya sendiri gitu. Oke, Mister akan jelaskan konsepnya dulu untuk yang present perfect. Yang pertama formulanya atau rumusnya itu adalah subject plus have plus atau has plus verb 3, verb 3 gitu. Jadi kita memakai has ya. Ini kan ada dua ya, have sama has. Has itu dipakai untuk he, she, it ya ataupun semuanya yang singular. Jadi termasuk nama kalian gitu. Misalkan oke di sini kita ada Bella gitu ya. Jadi Bella kalau mau dipakai itu juga pakainya has gitu. Kemudian have itu dipakai untuk they, we, I, dan you ya. Yang plural itu kecuali mungkin yang I gitu ya. Karena I adalah singular gitu. Jadi untuk have ini bisa dipakai untuk yang plural, sorry. Misalkan di sini ada Bella, kemudian ada juga Anton gitu. Jadi Bella and Anton gitu itu bisa pakai have gitu ya. Nah, untuk present perfect ini itu konsepnya adalah jadi kejadiannya itu sudah terjadi di masa lampau, tapi efeknya itu sekarang gitu ya. Efeknya itu sekarang gitu. Jadi kalau kita kan sebenarnya ada ya, jadi tenses yang dipakai untuk di masa lampau yaitu adalah past tense, tapi untuk present perfect itu lebih ke kejadiannya itu di masa lalu, tapi sebenarnya niatnya itu untuk menceritakan efeknya sekarang gitu. Contohnya itu adalah I have lost my key. Gitu. Jadi di sini ada I ya subject, kemudian ada have sebagai verbnya gitu, gabungan verbnya. Jadi ada have, kemudian ada lost ya. Lost di sini adalah verb 3. Ya, jadi seperti yang misalnya tadi bilang, I itu pakai have gitu ya, my key. Oke, jadi kunci saya itu sudah hilang. Jadi saya telah kehilangan kunci saya. Gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan have di sini itu sudah atau telah. Ya, jadi sudah terjadi gitu ya. Jadi saya telah kehilangan kunci saya. Nah, ini kejadian sudah terjadi, tapi maksudnya adalah dia ingin menceritakan konsekuensinya gitu loh. Jadi kuncinya itu hilang dari tadi gitu loh. Maksud dia adalah dia ingin bilang kalau misalkan dia nggak bisa masuk rumah gitu. Jadi nggak penting sebenarnya kuncinya itu hilangnya kapan, tapi intinya adalah dia nggak bisa masuk rumah sekarang, kuncinya belum ketemu gitu. Makanya di sini tidak ada keterangan waktu ya. Jadi ini pun sudah cukup. Jadi simple. I have lost my key gitu ya. Misalkan I have studied present perfect tense gitu ya. Makanya terus bisa jelasin, bisa ngerjain soal gitu ya.
Jadi eh jadi bisa ulang lagi, jadi kejadiannya sudah lampau, sudah terjadi, tapi efeknya masih dirasakan sekarang dan itu sebenarnya ada penekanannya gitu. Kalau kita bilang, misalkan, aku udah makan kok, gitu, itu kan maksudnya bukan dia pengen cerita makannya pas kapan atau makan apa gitu ya, tapi oh berarti dia nggak ikut makan atau mungkin dia pesan minum aja, gitu, teman-teman, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah past perfect. Nah, ini lebih rumit sedikit ya, tapi intinya hampir sama. Tapi ini lebih ke kalau kita ingin menceritakan dua kejadian secara kronologis, gitu. Yang pertama itu formulanya adalah kalau tadi pakai have sama has karena present, karena ini past, jadi have sama has-nya itu diganti past ya. Bentuk past dari have sama have sama has, sorry, adalah had gitu. Jadi subject plus had plus verb tiga hampir sama gitu. Konsepnya itu adalah ini ada dua kejadian, yang satunya itu terjadi lebih dulu gitu ya. Jadi past before the past gitu. Jadi makanya ketika kita pakai past perfect itu hanya bisa dipakai atau hanya bisa digunakan di dalam apa namanya kalimat yang mengandung dua kejadian di masa lalu gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang perfect, alias yang pertama terjadi itu adalah yang kita pakaiin past perfect gitu ya. Contohnya itu adalah when I arrived, the train had left gitu. Bisa ulangi, when I arrived, the train had left gitu. Nah, ini maksudnya adalah dua kejadian, tapi dia ingin bilang urutannya gitu, kejadian. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, satu kejadiannya adalah aku datang. Jadi maksudnya aku datang di stasiun gitu ya. Jadi aku datang di stasiun, terus kejadian yang satunya adalah keretanya sudah berangkat gitu, keretanya sudah pergi gitu. Nah, menurut teman-teman ini dua ini mana yang terjadi pertama gitu. Oke, Anton mungkin yang pertama terjadi yang mana Anton? Betul, yang pertama terjadi adalah keretanya itu sudah berangkat duluan. Jadi keretanya itu udah berangkat, kita baru datang gitu. Makanya dia ceritanya kayak gitu. Jadi pas aku datang, keretanya udah berangkat gitu. Makanya yang terjadi pertama, kereta berangkat itu kita pakaikan past perfect. Jadi the train had left gitu. Train had left gitu ya. Train sebagai subjek, had kemudian verb 3 jadi leave adalah left gitu. Nah, yang terjadi belakangan itu kita pakein past tense biasa gitu ya. I arrived gitu. Dia pengen menceritakan masa lalu juga, tapi dua kejadian kemudian diurutin gitu. Di sini kalau teman-teman lihat keterangan waktunya itu mungkin apa ya namanya tidak terlalu terlihat ya, tapi di sini ada when ya. Jadi when itu ketika gitu ya. Ini bisa apa namanya when I arrive, ini adalah keterangannya sebenarnya ya kalau kita pikirkan gitu. Oke, oke. Kemudian Mister Uang ya. Jadi Mister Rangkum. Jadi kalau present perfect itu adalah fokus pada kondisi sekarang atau hasil. Jadi misalkan I have finished, I have eaten gitu ya. I have had breakfast gitu. Terus ngapain gitu ya. Uh, ada efeknya yang ingin dia fokuskan gitu. Tapi kalau pas perfect itu dia fokusnya itu pada kronologi atau urutan kejadian. Jadi dia cerita gitu. I had finished before he came gitu. Jadi dia itu bilang I had finished itu dia itu sebenarnya pengen bilang kalau aku tuh udah selesai loh sebelum dia datang gitu. Jadi pengen bilang gitu. Nah, kalau yang atas ini tadi I have finished maksudnya adalah aku tuh udah selesai gitu. Jadi it's okay untuk istirahat gitu ya. It's okay untuk main HP gitu karena aku udah selesai gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan kejadian di masa lalu yang lain
Gitu teman-teman. Nah, kalau ketika kalian ngerjain UTBK itu kalian kerja ngejar UTBK itu kalian bisa perhatikan keterangan waktunya gitu atau petunjuknya ya. Yang yang pertama itu kalau present perfect itu bisa pakai since, for, already, yet, ever, just, recently gitu ya. Eh, jadi misalkan I have been a student. Ya, I have been a student dari I am student. I have been a student. I have been a student since misalkan 2023 gitu misalkan ya. Gitu. Sementara kalau past perfect itu clues-nya itu adalah ya sambungan-sambungan katanya, sambungan-sambungan kalimatnya, conjunction-nya. Jadi ada by the time, ada before, ada after, ada when gitu. Jadi pokoknya kata-kata yang mengimplikasikan apa namanya urutan gitu ya. Jadi ini buat apa namanya ya buat pengingat aja gitu. Tapi fokus teman-teman tetap itu sebenarnya maksudnya apa sih dia orang itu gitu ya. Ketika menjawab soal gitu. Nah, ini ada kuis nih teman-teman. Jadi Mister Cek ya, ini ada kuis. eh Simple. Jadi pertanyaan adalah by the time the police arrived, the thief tidak ada clue-nya escape. Gitu. Nah, by the time ya ingat by the time itu untuk past perfect dan ini ada dua kejadian. Kira-kira yang mana yang terjadi lebih dulu? Polisi datang atau malingnya kabur gitu. Siapa? Bella mungkin? Yang mana dulu? Kita tentukan yang mana dulu. Iya betul, pencurinya kabur dulu karena kalau pencurinya nggak kabur nggak akan dia bilang seperti ini gitu ya. Jadi akan bilangnya tertangkap bukan kabur gitu. Jadi karena pencuri itu kabur lebih dulu kita pakai kata escape, berarti kita bisa uh, pakein past perfect di situ. Jadi by the time the police arrived, the thief had escaped gitu ya. The thief had escaped gitu. Ya, ya ini clue-nya ya. Jadi polisinya itu datang ya. Tapi ketika polisi datang itu udah lebih duluan thief pencurinya itu kabur gitu. Makanya ini adalah past perfect gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya untuk materi kali ini. Ini question? Ada pertanyaan nggak? Teman-teman yang hadir di sini? Boleh ya, ataupun boleh langsung ngomong, ataupun boleh diketik di chat gitu. Nanti kita bahas gitu.